Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu Bapak Kepala SD Negeri Lumbang, Kecamatan Muarauya, Bapak Haji Melaya. Selamat pagi, Pak Haji. Ya, selamat pagi. Ulun 4 tahun, Pak Haji lah. Ini sekolah pian nih bagus benar. Tadi ulun di depan sana juga temu siswa-siswa dan guru-gurunya aktif sekali di pembelajaran. Nah, Pak Haji, jika boleh ulun bertakun, ini terkait tentang mungkin ada kasus-kasus di sekolah ini yang terlibat antara etika yang pian hadapi. Nah, pertanyaan ulun mungkin Pak Haji, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi kayak ini. Kami ini di sini ya sepertinya pertanyaannya agak berat untuk menjawab. Namun harus dijawab sebagaimana mestinya. Kekurangan itu pasti. Jadi mengidentifikasi nilai yang bertentangan itu sepertinya sebuah dilema etika. Biasanya melibatkan 2 atau lebih nilai yang saling bertentangan, misalnya kejujuran dengan loyalitas. Kemudian untuk itu menganalisis kepentingan yang terlibat, siapa saja yang berdampak oleh keputusan tersebut, apa kepentingan mereka. Misalnya mengambil keputusan di sekolah, itu jelas merumuskan musyawarah ya, atau konsultasi dengan kawan sejawat atau teman kerja, berkonsultasi dengan rekan kerja yang berwenang dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu menemukan solusi yang sesuai atau yang seimbang lah, itu kiranya. Kemudian untuk lanjutnya melibatkan semua pihak barangkali lah, atau khususnya boleh terkait, namun melibatkan semua pihak itu untuk mendengarkan pandangan-pandangan yang dapat memahami sebuah keputusan itu kira-kira. Makasih banyak Pak Haji. Jadi pada konsepnya Pak Haji tetap mengedepankan semua pihak terlibat untuk memberikan pandangan-pandangan itu Pak Haji lah. Harus. Ya. Nah, kalau pengambilan keputusannya Pak Haji di sekolah pian yang ulun lihat sini nampak damai, aman, nyaman ini, untuk kasus-kasus ini, kalau misal ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau bujur bahasa gitu, sama-sama mengandung nilai kebajikan, pernah lah terjadi di Pak Haji? Itu biasanya seperti pengusulan, umpamanya di bidang pendidikan, umpamanya contoh di olahraga sama kesenian, itu kan sama-sama memerlukan, umpamanya barang yang harus dibelikan, kan sama-sama dibutuhkan sebenarnya itu. Cuma bagaimana keputusan itu sehingga tidak menimbulkan konflik. Jadi salah satunya ada yang menyetujui keputusan kawan diantaranya. Jadi mencari win-win solution. Iya, solusi yang khusus. Kemudian untuk langkah seperti apa yang Pak Haji lakukan biasanya untuk menciptakan win-win solution tadi, artinya sama-sama tidak merasa dirugikan dari antara adanya sama-sama bujur nih, sama-sama benar nih antara 2 pihak tadi. Langkahnya biasanya apa Pak Haji lakukan? Itu saling memahami dengan keadaan dan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak itu kayaknya. Terima kasih Pak Haji. Nah, ini menarik nih, ulun akan berlanjut sedikit Pak Haji lah. Jadi selama ini apa yang menurut Pak Haji itu efektif
dalam pengambilan keputusan yang sudah dilakukan tuh, terkait pada kasus-kasus yang dilema etika tadi antara keperluan olahraga, keperluan seni gitu dari. Nah, itu kebiasaannya kita mengambil langkah-langkah yang terbaik. Sepertinya memang ada kegalauan di antara kawan-kawan, karena salah satunya ada yang tidak terpenuhi. Namun keputusan tersebut diambil sesuai dengan persetujuan di kedua belah pihak. Itu aja yang kita selama ini yang kita jalankan. Nah, Pak Haji, kalau kita itu kan tadi dari yang sudah lakukan, pernah lah Pak Haji pernah ketemu tantangan terkait mengambil keputusan ini. Ada mungkin tantangan yang seperti ada menolak keputusan itu, atau di saat prosesnya itu terjadi mungkin sampai saling debat antara kedua belah pihak, Pak Haji. Nah, itu kadang-kadang ada agak panas ya, karena di dalam keputusan tersebut memang salah satunya ada yang terasa dirugikan. Namun keputusan itu kita bijaksanai sehingga dalam artian saling memahami lah kebutuhan tersebut yang mana sama-sama membutuhkan. Jadi di kemudian hari kita akan bertindak lebih baik untuk memajukan lingkungan yang kita bina ini. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya, bagus. Ini senang ada pengalaman baru. Nah, kalau untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi itu, Pian membuat jadwal atau langsung selesaikan saat itu juga biasanya? Kalau dalam prosesnya tuh, kalau penyelesaiannya? Kalau penyelesaiannya biasanya kita itu lambat prosesnya, karena memerlukan sedikit waktu yang mana kita harus berkonsultasi juga dengan kawan yang lain. Itu memang agak sulit itu, namun bisa dibijaksanai dengan keputusan akhir adalah siap apapun yang kekurangan dan kelebihan dari itu, kita menggunakan keputusan bersama di antara kedua belah pihak. Terima kasih. Nah, Pak Haji tadi kan tantangan ini kan biasanya ada kesulitan atau apa. Nah, sekarang di dalam prosesnya pengambilan keputusan itu Pak Haji, adakah pernah ketemu hal-hal yang malah mempermudah Pak Haji dalam mengambil keputusan bersama seluruh warga sekolah? Hal-hal yang mempermudah ini? Biasanya ada sih. Contoh, itu karena kita bekerja bersama kawan-kawan yang lain, tidak sendiri kan. Keputusan tersebut kita koordinasikan bagaimana yang seharusnya kita melangkah, yang sehingga dapat menentukan poin-poin tujuan tertentu. Terima kasih Pak Haji. Nah, yang terakhir mungkin Pak Haji lah, dari semua hal tadi Pak Haji lah, pengalaman apa bagi Pian pribadi atau sekolah ini terkait mengambil keputusan di dilema etika nih Pak Haji? Dilema etika istilahnya sama-sama bujur nih, sama-sama benar nih. Itu ya, kita agak sedikit kesulitan di situ karena memerlukan sedikit waktu yang berbeda untuk menentukan keputusan tersebut, karena perlu melibatkan di antara personel-personel kita yang ada di sekolah khususnya. Jadi kita untuk menentukan itu supaya jangan ada di kemudian perselisihan atau salah pengertian itu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa ini keputusan yang sudah kita setujui. Jadi harus semua oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua. Sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya bersama Kepala Sekolah SDN 1 Nawawidir. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ibu, jika boleh tahu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, biasanya mengidentifikasi ini biasanya misalnya dengan sebuah dilema etika, biasanya melibatkan dua atau lebih nilai yang saling bertentangan, misalnya kejujuran yang perlu dilibatkan dalam anak-anak versusnya ya loyalitas. Oke, itu ya biasanya di kejujuran dan loyalitas kaitannya. Nah, Ibu selama ini bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Siapa saja itu yang misalnya berdampak oleh keputusan tersebut, misalnya apa kepentingan mereka dalam keputusan tersebut. Oke, seperti itu ya Bu. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, biasanya saya berkonsultasi dengan rekan kerja atau pihak yang berwenang yang dapat memberikan perspektif tambahan dalam membantu menemukan solusi-solusi yang seimbang. Oke. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu biasanya? Apa biasanya tuh saya melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mendengarkan pandangan-pandangan mereka dalam memahami dampak dalam keputusan. Oke. Apakah memiliki jadwal atau langsung diselesaikan saat itu kalau ada satu kasus Bu biasanya di sekolahnya? Biasanya saya mengumpulkan dulu semuanya informasi yang relevan untuk memahami situasi yang lebih baik dulu. Selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tadi Bu? Ada dukungan dari pihak manajemen atau otoritas sekolah dapat memberikan kekuatan tambahan yang membuat keputusan bersama. Kebijakan dan pedoman yang jelas dari institusi kepolisian membantu dalam memberikan kerangka untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi ada kerangkanya Bu ya, ada faktor bantuan juga dari pihak. Iya. Nah, dari semua hal yang disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Ini termasuk pengalaman dalam pengambilan keputusan di dilema etika Bu. Yang pertama itu memahami perspektif semua pihak yang terlibat. Misalnya kunci untuk membuat keputusan yang adil. Itu. Terus konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip etika yang penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Oke. Baik, terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini saya bersama Pak Saryadi, Kepala Sekolah SDN 1 Muang, Pak ya. Iya. Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Nah, Pak, untuk hari ini ulun hendak bertanya nih terkait dilema etika lawan bujukan moral. Mungkin kalian pernah kan dengar sebelum ini, Pak? Pernah dulu waktu kita masih zaman ya baru-baru jadi guru lah istilahnya kan kayak itu tuh. Yang mana pengertian etika delima atau moralnya itu merupakan suatu kasus ya. Kasus ya artinya kekanakan tuh ketuju ya bahualan bakalahian tapi nya merasa bujur keduanya. Nang saikung merasa bujur, nang saikung bujur juga. Nah itulah seperti itu kira-kira tentang etika delima. Wah mantap Bapak Kepala Sekolah kita ini ya. Baik Pak. Nah selama ini kan pian terapkan nih, bagaimana pian mengidentifikasi tentang kasus-kasus ini Pak? Biasanya apa yang pian lakukan di sekolah nih kalau dalam penerapan?
Biasanya kalau ada suatu kasus seperti itu, kami melakukan misalnya berkonsultasi atau bertukar pendapat dengan rekan sejawat, misalnya dengan guru-guru yang ada di sekolahnya, terutama dengan wali kelasnya. Jadi wali kelas murid itu apa sebab sehingga dia ini berkelahian nih, bahualan, bahasa kita kan bahwa kenapanya berkelahian nih berdua nih, yang Saiku merasa bujur, Mas Saiku merasa bujur. Nah ini biasanya kami berkonsultasi atau bertukar pendapat dengan rekan kerja kami, juga dengan kalau ini memang sudah kami atasi dengan rekan masih hajanya ada selesai juga, kalau kami libatkan dengan orang-orang yang berwenang terhadap yang memberikan tambahan atau membantu kami di dalam penyelesaian kasus ini ya, seperti itu. Oke, berarti ada bantuan juga ke semua belah pihak itu, intinya seperti itu. Malah ulun yakin Pian ini ada pengalaman menangani kasus-kasus yang seperti ini, Pak. Nah, dalam penanganan mungkin Pian bisa sedikit lah flashback ke belakang, mungkin kasus yang pernah Pian hadapi itu kayak apa, bagaimana Pian mengambil keputusan ini, Pak? Biasanya kami yang dilakukan di sekolah ini adalah pertama menanyakan satu persatu, jadi tentang informasi atau pengakuan dari mereka secara jujur, polos, apa sebab sehingga terjadi pertengkaran atau perkelahian itu. Jadi kami mengumpulkan semacam informasi dulu pada mereka, kemudian informasi ini tentunya yang bisa kami percaya, bisa meyakinkan kami bahwa itu tidak bohong. Nah, sehingga kami kalau sudah menanyakan satu persatu duduk permasalahan apa ya sehingga membuat dia itu berkelahi, nah kayak itu. Nah itu masuk di bagian daripada langkah-langkah balah. Iya. Nah tadi ada menarik satu kata, menggali informasi balah. Nah langkah-langkah setelah menggali informasi ini, prosedurnya apa lagi yang biasanya Pian lakukan setelah dapat informasi ini? Tentunya kami kalau sudah dapat informasi yang positif, yang benar, kami lanjutkan dengan keputusan. Nah di dalam sebuah keputusan itu tentunya kami tidak memihak salah satu murid kami. Jadi kami berbuat seadil-adilnya sehingga tidak memihak salah satu, tidak ada yang dirugikan, merasa dirugikan baik murid yang satu maupun yang satunya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan karena kami berpihak sebagai penengah. Ya, nah, betul. Baik, kalau keputusan itu mungkin sudah sekolah buat atau Pian bersama-sama dengan warga sekolah buat. Nah, ukuran itu keputusan itu efektif biasanya tuh yang Pian lihat kondisinya seperti apa kalau efektifnya itu? Efektif tidak efektifnya sebuah keputusan itu kalau salah satu pihak dari mereka tidak merasa dirugikan tadi. Artinya tidak ada yang merasa disalahkan. Dia merasa benar tadi, saya merasa benar, yang satunya merasa benar, sehingga apa yang diperbuatnya itu adalah sebuah kesalahan yang mungkin disengaja ya, yang mungkin disengaja. Artinya awalnya mungkin begayaan aja, nah, sehingga jadi sebuah masalah, yang satu tidak terima, yang satu diterima. Padahal dia ini hanya niat awalnya untuk guyon saja. Nah ini, tapi ternyata jadi masalah berat. Nah ini yang terkadang begitu kita buat keputusan, sehingga yang merasa tadi hanya guyon, kemudian ini merasa kada terima, ini jangan, ya artinya tidak merasa ini ditewas, disalahkan, yang ini juga kada ditewas salah gitu. Jadi kedua-duanya merasa sama benar tadi, kalau adil lah di situ, dan mereka mau salaman, mau menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Nah mungkin itulah salah satunya. Oke, ini menarik sekali nih Bapak Ibu semua. Nah tapi biasanya Pak ya, mungkin dari pengalaman
dalam menggali informasi kadang ada tantangannya, dalam menentukan fakta-fakta mungkin ada tantangan. Nah, selama ini Bapak tantangannya apa nih dalam proses pengambilan keputusan itu? Tantangan kami biasanya itu tadi, sulitnya untuk mendapatkan informasi yang positif, yang benar, yang seharusnya, yang sebenarnya. Itu yang kesulitan kami, karena dia merasa benar tadi, ini terkadang meniwas yang satu, ini sehingga informasi ini rancu. Membuat rancu informasi. Mana yang benar nih, mana yang salah nih. Nah, ini yang membuat hambatan kami di dalam menggali informasi itu, sehingga di dalam keputusan kami harus benar-benar mana keterangan atau informasi yang jelas, yang pasti, yang benar. Nah, ini memerlukan kejujuran memang. Dan anak-anak memang kebiasaannya dia selalu menutup-nutupi dari kesalahannya itu. Mencari alasan-alasan. Iya, mencari alasan-alasan sehingga merasa dia benar, yang satu merasa. Dia yang salah juga merasa juga mencari menutupi juga kesalahannya. Nah, itu. Oke, baik nih, menarik. Ternyata tantangan terbesar memang ini bagus juga jadi inspirasi kita bahwa tantangan penggalian informasi, mencari informasi yang positif, yang benar kata Bapak tadi. Nah, kalau penyelesaiannya Pak, apakah biasanya Bapak menggunakan jadwal untuk proses penyelesaian itu misal 1 bulan gitu, atau beberapa hari gitu, atau langsung ditindak seperti itu? Oh ya, baik. Memang kasus ini tergantung permasalahan itu. Jadi ada yang harus segera diselesaikan saat itu juga. Ada juga yang membutuhkan waktu, karena ini memerlukan informasi-informasi yang relevan, yang lebih akurat begitu. Karena kasusnya mungkin lumayan berat, nah ini memerlukan waktu. Tapi kalau kasusnya ringan, mungkin bisa ditindak segera, ya segera. Nah, seperti itu. Kalau memang itu tidak terlalu berat kasus itu, maka bisa diputuskan saat itu juga. Tapi kalau merupakan penilaian kami kasus itu agak berat, maka kasus ini bisa dengan butuh waktu seperti itu. Artinya tergantung situasi, kondisi serta kasusnya nih Pak ya. Betul. Baik, kalau tadi ada tantangan Pak. Nah, sekarang kalau ada tantangan, biasanya apa yang biasanya membantu mempermudah dalam penyelesaian kasus Pak? Mungkin dari penggalian informasi atau pengambilan keputusan atau kerjasama. Di antara hal-hal yang dari prosedur yang Bapak sebutkan tadi, yang mungkin sering mempermudah dalam mengambil keputusan itu bagian mana? Tentunya itu kami memerlukan dukungan ya. Jadi mengambil sebuah keputusan itu memang tidak mudah, karena salah membuat sebuah keputusan mungkin dia rasa dibebankan, rasa ditewas atau merasa disalahkan salah satu. Nah, ini yang membuat kami selalu pertimbangan. Nah, ini perlu kami memerlukan dukungan dari pihak-pihak rekan sejawat kami, jadi para guru-guru dengan para manajemen kami. Itu kami memerlukan sehingga keputusan yang kami buat ini merupakan sebuah kekuatan tambahan di dalam sebuah keputusan. Jadi kami tidak sendiri, jadi kami memerlukan dukungan rekan kami. Iya. Artinya faktor yang mempermudah justru kolaborasi di sekolah, kerjasama. Iya. Kalau perlu orang tuanya juga kami ikutkan juga dalam membuat sebuah keputusan, memberikan pandangan. Ini yang bisa mempermudah di sini. Iya. Nah, Pak, yang terakhir mungkin nih, dari yang Bapak telah sampaikan tadi, pelajaran apa yang mungkin bisa kami petik juga nih, sekolah petik atau kami pribadi juga pengen petik dari pengalaman Bapak ini yang tentang terkait dilema etika ini, pelajaran apa nih mungkin yang menarik gitu ya, bisa berbagi inspirasi nih. Pada intinya adalah sebuah pemahaman, jadi pemahaman yang berperspektif semua pihak, baik itu para dewan guru, kemudian para orang tua. Ini pemahaman yang positif, jadi tidak memihak salah satu pihak, kemudian tidak melawanakan. Misalkan orang tua terkadang, apalagi di wilayah kami kan ada salah satu orang tua yang merasa anaknya itu benar. Nah, ini yang saya perlukan adalah pemahaman itulah. Artinya kalau di sekolahan itu tentunya para orang tua murid ini menyerahkan permasalahan itu ke
para guru-gurunya, karena para guru-gurunya yang lebih mengerti di sekolahan mungkin itu. Jadi kami mengharapkan pemahaman mereka. Oke, berarti dari pengalaman yang kami petik semua, bahwa dalam mengambil keputusan itu berpikirlah positif gitu ya, memahami masalah itu dengan positif, tidak gerasak gerusuk menyalahkan pihak lain, tapi selalu berpandangan positif terhadap ini, menceritakan apa adanya. Kira-kira begitu ya? Iya, iya. Dan juga saling menjaga. Jadi prinsip-prinsip etika itu kami terus jalankan sehingga menjaga integritas dan kepercayaan mereka. Oke. Iya. Terima kasih, keren sekali Bapak. Iya, iya, iya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Ya, sama-sama. Pak Saharyadi atas waktu dan kesempatannya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.